Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Baik TV ya teman-teman. Nah, kali ini kita ada di Villa Mutiara Cikarang 2 ya. Di sini kita mau review nih. Nah, Crepes Crispy. Sebelumnya ini ada di sebelah sana ya. Ini Bapak Selamat pindah ke sini. Kita nanti tanya-tanya lagi ya, oke? Don. Ini mau bikin varian apa nih Mas Selamat? Ini mau bikin varian susu meses keju sama coklat Oreo keju. Ini baru ganti adonan. Wah, banyak banget susunya ya. Iya. Harus diaduk dulu gitu ya Pak? Iya, ini baru ganti adonan Mas. Jadi adonan yang tadi udah habis. yang adonan udah habis. Ini adonannya masih agak setengah dingin. Makanya ditambahin susu secukupnya. Oh, ini adonan dingin karena apa tuh Pak? Ya karena disimpan di situ di tremos. Oh, Iya, termos es. tremos es. Pendingin gitu ya? Iya pendingin supaya nggak basi. Jadi adonannya ditaruh di sini nih teman-teman. Nah, supaya tetap dingin ya, tetap awet. Taruh di termos es seperti ini. Coba kita lihat. Nah, tuh. Jadi dia tetap terjaga suhunya dingin ya. Ini kuat berapa lama adonan ini? Adonan kuat 2 hari Mas. 2 hari ya? Iya, 2 hari masih layak untuk dijual. Ini adonan bikin sendiri Pak? Bikinan sendiri ya. Racikan sendiri ya? Iya. Kalau loyangnya ukuran berapa ini Pak? Ini untuk loyangnya pakai diameter 30 Mas. 30. Iya. Jadi dari dulu 30 nih? Iya, dari pertama jualan pakai yang diameter 30. Tapi awet ini bahannya apa ya? Iya, bahannya dari baja. Oh, baja. Baja aluminium. Dulu kebetulan dapat makernya dari Mojokerto. Ini beli berapa dulu Pak? Dulu beli satunya sekitar 300.000 Mas. Beli di online. Oh, ini udah sama putarannya gitu? Iya, sudah sepaket sama segitiga. Jauh juga ordernya ya di Jakarta. Iya. Karena emang di daerah sana tempatnya Mas Oh, tempatnya. untuk pembuatan alat-alat kue. Ini nunggu berapa lama matangnya Pak? Kalau untuk proses matang itu dia udah stabil itu 3 menit Mas. 3 menit udah matang. Itu biar merata gitu ya? Iya. Jadi ini toppingnya pakai glass selain susu. Ya, sempat di video dulu ya Pak. Iya. Udah dijelasin pakai gelas ini ya. Iya, pakai glass. Ini buka dari jam 4 masih? Setengah 4 apa ya? Buka dari jam setengah 2 Mas. Oh, setengah 2. Iya. Setengah 2. Kemarin sempat buka pagi. 2 minggu sempat buka pagi. Karena ada PPKM, banyak sekolah yang libur. Jadi bukanya siang lagi setengah 2. Iya. Ini udah habis berapa adonan sampai jam segini Pak? Ini jam segini udah habis sekilo Mas, alhamdulillah. Iya. Emang bawa berapa dari rumah? Kalau Senin sampai Jumat saya biasanya bawa 1,5 kilo. Kalau malam Minggu, malam Senin itu bawa 2 kilo. Khusus untuk di weekend Sabtu. Kalau weekend itu beda ya? Iya, karena weekend itu kadang bukanya sampai malam Mas, sampai habis baru tutup.
Tapi biasanya juga jam 9-an udah habis, makanya banyak pembeli kalau datang ke sini lebih dari jam 9, kebanyakan nggak kebagian. Karena semenjak pindah ke sini jadi gimana tuh penjualan, Pak? jadi semenjak pindah ke sini alhamdulillah pelanggannya bertambah, dan untuk penjualan itu nggak mati dari 1 kilo per harinya, Mas. Buka dari setengah 2 sampai setengah 8 itu rata-rata 1 kilo habis. Kalau boleh tahu 1 kilo itu jadi berapa porsi, Pak? Kalau 1 kilo bisa jadi 60 porsi, Mas. 60-an ya? Ya, 60 porsi. Udahnya pecah. Kalau untuk ketahanan berapa lama nih setelah matang ini? Kalau untuk ketahanan ini bisa 12 jam, Mas. 12 jam masih crispy. Iya, masih crispy, insya Allah nggak lembek kalau yang ini. Itu kalau udah bener-bener pas ya, maksudnya antara panas sama adonannya udah pas. Kalau ini kan tadi masih agak setengah dingin nih. Ya. Jadi dia crispy, ya kan, crispy tapi crispy-nya kelewatan. Jadi over, ya. Iya. Jadi kalau udah pas enggak dia. Kalau gas mah awet ya, Pak? Ya kalau gas bisa 2 hari ganti. Silakan Adek. Nih, ya makasih Adek cantik. Kalau ditetesin air itu biar apa, Pak? Untuk ngecek ini tingkat kepanasan. Oh. Jadi patokannya ini. Karena kan kalau dipegang panas. Jadi kita jadi kita pakai air. Jadi kalau dia udah mendidih gitu ya? mendidih, berarti udah panasnya udah stabil, udah bisa untuk bikin adonan. Ini mau bikin apa sekarang, Pak? Bu, tadi 2 ya? Iya, 2. Ya, Coklat Oreo sama coklat keju susu. coklat keju satunya. Karyawan sama Coklat keju susu, coklat Oreo sama coklat keju susu. ini harganya 6 ribuan ya? Iya, yang 2 varian 6.000. Varian 6 ribu. Yang 3 varian 7.000. 7.000. Ya. Kalau yang best sellernya justru coklat vanilla keju, Mas. Oh, gitu. Iya, yang best seller. Paling laris gitu ya, Pak? Iya, rasa coklat vanilla keju sama susu tiramisu meses. Tuh. Iya, habis nyetak langsung dicuci, karena ini kalau nggak cuci nanti di sini ada sisa adonan, nanti bikin rusak, Mas. Jadi harus dibersihin dulu. Jadi bikin lengket atau gimana, Pak? Bikin jadi nggak rata nanti adonannya kalau ada kotorannya nih. Ini contohnya kayak gini. Dia di pojok ada kotoran, jadi bulatnya nggak rata. Harus bersih. Terus habis ini juga karena ini pakai gelas, kan kalau gelas itu dia ada sisa minyak. Jadi dia harus dibersihin. Ini berminyak itu ya gelasnya? Iya, gelas kan di tempat cetaknya itu dia ada sisa minyak, itu harus dibersihin. Untuk biar hasil krepesnya itu tampilannya bagus. Nah, kalau nggak dibersihin nanti timbul gelembung. Kalau untuk motif-motif gitu belum bikin, Pak? Kalau untuk motif-motif belum, karena
Ah, pakai biasa apa yang lama, biasa pakai lipat segitiga. Anak-anak pengen yang gambar apa gitu. Iya. Dulu pernah sekali, kadang paling gambarnya cuma yang simpel-simpel aja, gambar bintang sama apa sama bulan. Untuk yang coklat, ya, yang simpel aja. Nih, Mas Selamat mau nanya-nanya nih. Ini awalnya ide begini dari mana nih? Jadi ide awal jualan krepes itu dari tetangga. Tetangga kan punya usaha catering. Oh, Jadi kan dampak dari pandemi Covid, saya sempat tidak punya aktivitas untuk mendapatkan penghasilan itu selama 1 tahun. tahun. Jadi terakhir itu saya menggeluti dunia online di GrabCar mobil itu 2017 sampai 2019. 2 tahun gitu. 2 tahun, karena ada pandemi Covid, ya kan, sempat turun kan dunia online di Indonesia, khususnya untuk yang driver individu. Oh, Ya karena saya bukan mobil dari kantor, tapi mobil pribadi. Jadi di 2019 itu satu pandemi Covid-19, yang kedua saya mengalami insiden kecelakaan di Maret 2019. Nah, 2019 sampai 2021 pertengahan itu hampir setahun 2 bulan saya tidak ada tidak ada aktivitas untuk penghasilan tiap hari. Gitu ya. Iya, tidak ada penghasilan maksimal. Jadi selama setahun 2 bulan itu saya kerjanya serabutan. Apa aja karena saya basicnya sopir. Jadi saya ada temen punya usaha rental, kadang pakai jasa saya, sopirnya aja itu. Nah, terus selama itu kan berpikir sebelumnya sebelum belajar ini saya udah belajar chicken, Mas. Belajar chicken udah layak untuk dijual, cuman karena kendala di modal jadi tidak saya teruskan. Terus yang tadi saya bilang di awal, idenya dari tetangga itu melihat jajanan yang kira-kira itu masuk untuk semua kalangan usia, dari anak-anak, remaja sampai dewasa. Nah, akhirnya ketemulah ini krepes atau leker. Jadi sebelum saya belajar sendiri, saya sempat coba mau gabung dengan teman, tapi pada saat itu teman bilang gerobaknya tidak ada yang kosong, sudah kepake semua. Nah, akhirnya sempat bertanya untuk bahan-bahannya segala macam, tapi tidak dikasih tahu sama teman saya. Ya dari situ akhirnya timbul niat, keinginan pengen bisa. Jadi tambah semangat gitu. Ya, tambah semangat. Jadi jujur aja, Mas, selama 1 bulan setiap hari bikin adonan 1 kilo. Ya itu belajarnya dari YouTube. Dari akun YouTube punya si A, punya si B, coba kita kolaborasi gitu kan, coba kolaborasi lah. Akhirnya pas udah mau sebulan itu ketemu
ketemu. Terus sebelum saya jualan untuk orang banyak, saya jualan dulu di lingkungan rumah saya dulu. Di lingkungan rumah saya kan ada pasos sarana olahraga. Jadi kan kalau sore itu di situ rame anak-anak, remaja, dewasa juga. Jadi saya dulu di situ 3 minggu belajar jualan untuk orang banyak di dekat rumah. Ini semenjak pindah ke sini penjualan gimana, Mas Selamat? Ya alhamdulillah Mas, semenjak pindah ke sini untuk penghasilan itu ada sedikit grafik kenaikan. Jadi berapa omset? Jadi kalau target saya maksudnya nggak terlalu muluk-muluk Mas. Jadi udah habis sekilo aja itu bagi saya sudah lebih dari cukup. Jadi rata-rata Senin sampai Jumat itu saya buka mulai jualan jam 1:30, ya rata-rata nyampe jam 9 itu 1 kilo habis. 1 kilo habis. Kalau Sabtu Minggu? Kalau Sabtu Minggu itu bisa 2 kilo. Bisa 2 kilo. Ya biasanya trennya itu di malam Minggu sama di malam Senin. Paling ramai itu ya? Iya, itu ramai. Nah kemarin juga sempat buka pagi jam 10 udah buka sesuai dengan jadwal sekolahan, karena udah beberapa sekolah swasta di dekat sini kan sudah mulai tatap muka. Jadi saya sempat buka pagi, buka jam 10, nanti jam 2 itu saya nutup sebentar. Kalau nggak ada yang gantiin itu bablas sampai malam, tapi kalau nggak ada yang gantiin jam 2 saya tutup untuk sholat duhur sama istirahat. Nanti buka lagi 3:30, itu sehari bisa 2 kilo. Pengen buka cabang nggak sih Pak? Proyeknya pengen. Karena ngelihat dari konsumen, dari pembeli itu banyak yang dari arah MM sana Mas, dari Jatiwangi, Cikedokan, Cikamurang, itu alhamdulillah sudah banyak yang sering beli ke sini. Jadi emang ada rencana mudah-mudahan tahun ini itu bisa buka di sana sekitaran Jatiwangi. Kalau bicara soal modal ini ya sedikit bagi pengalaman aja Mas, karena sebelum saya jualan krepes saya juga pernah jualan yang lain ya kan. Jadi kalau emang modal nggak ada ya jangan dipaksakan Mas. Artinya kita memulai usaha itu ya sesuai kemampuan kita. Tapi kalau beberapa temen ya kan pengen spekulasi lah ya kan, modal sampai maksudnya pinjam ke bank atau ke temen ya kan. Ini kalau menurut pribadi saya itu usaha itu nggak akan lama karena saya pertama kali terjun di usaha dengan cara seperti itu juga tahun pertama, tahun kedua enak, tapi udah masuk tahun ketiga udah kerasa kayak anak yatim piatu, maksudnya kita sisipkan ke situ tanpa orang lain harus tahu, ya. Cukup kita sama Tuhan aja, jadi kita sisihkan ke situ. Nah insya Allah nanti dari situ kita ya maksudnya berdoa lah, mengharap maksudnya berkahnya aja, berkah dari ikhtiar yang kita lakukan. Nah kan mau kita kerja di pabrik, mau kita jualan, itu kan ikhtiar ya kan, nyari rezeki ya kan. Nah, kita nyari rezeki yang barokah ya, biarpun sedikit tapi maksudnya barokahnya lebih ya insya Allah itu jadi
apa tadi ladang buat kita untuk anak, untuk keluarga lah, anak dan istri. Jadi kalau orang itu emang beberapa ada yang punya pemikiran seperti itu, Mas. Bahkan teman saya sendiri, ya kan, dari suaminya sudah belajar, ya pengen kue kamir lah bahasa, kalau di daerah Surabaya itu kue kamir. Dari dianya yakin ya bahwa itu bisa, ya kan, untuk menjadi sumber penghidupan. Tapi di sisi lain istrinya nggak mendukung dengan alasan tadi, faktor majunya rugi lah, ya kan, tidak laris lah gitu kan. Jadi sekali lagi kita ya istilahnya kuncinya sabar, Mas. Sabar ya kan, dalam artian ya mungkin satu emang kita dikasih rezekinya segitu. Yang kedua ya kan, yang namanya jualan makanan selain rasa dan harga itu juga ada servis khusus, servis pelayanan ke pembeli. Yang hal paling sederhana yang bisa kita lakukan, misalkan kita di saat kita melayani pembeli, ya pembeli kita ajak ngobrol, ya minimal diajak senyum, ya kan. Kalau pembelinya dia nyaman dengan apa yang kita obrolin, itu juga secara tidak langsung nanti kelamaan itu antara penjual dengan pembeli itu, yaitu resep di luar makanan dan harga ya. Tapi itu sudah saya terapkan, Mas. Contoh, saya ada bangku 2 ya, saya setiap jualan itu ada kursi 2. Jadi setiap kali pembeli datang ya kan, itu saya persilakan duduk, ya silakan duduk dulu Bu karena ngantri gitu. Nah, hal-hal seperti itu ya kan ternyata sedikit memberi nyaman ya kan untuk pembeli, daripada dia berdiri ya kan atau duduk di motor, ya kan ada yang lebih nyaman milih duduk di kursi itu.